Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini dan kita nanti akan membahas Polsek Sawan tingkatkan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Nanti kita akan berbincang pendengar bersama Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana dan terkait dengan topik kita nantinya Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811399990. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini pendengar Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana. Selamat pagi dan selamat pagi, salam sehat selalu tentunya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Dan baik, mungkin lebih dekat dengan mic-nya dan agar terdengar juga Niki. Oke, terima kasih. Walaupun hujan di kota Singaraja, pendengar Pro 1 hari ini, tapi Kapolsek Sawan hadir di studio pagi ini. Luar biasa, apalagi menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 nanti. Dan tentu ini mobilitas masyarakat juga makin meningkat. Sekarang saja Bu Leleng di Singaraja ini lalu lintasnya semakin ramai begitu ya. Nah, bagaimana nantinya Polsek Sawan tingkatkan pengamanan jelang Natal tahun 2024 ini dan Tahun Baru 2025. Dan boleh disampaikan terlebih dahulu Sawan, apa kabar nih Ki untuk wilayah hukum Polsek Sawan? Sungkare, selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kapolres Buleleng beserta jajaran, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta warga masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Sawan yang berbahagia pada pagi hari ini. Salam jumpa dengan kami AKP Ketut Budayana SH selaku Kapolsek Sawan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Widawasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kertewara nugrahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan interaktif dalam keadaan sehat walafiat. Jadi seiring dengan perkembangan pembangunan di bidang Harkamtimas, Kepolisian Sektor Sawan memerlukan suatu strategi komunikasi intensif dengan masyarakat didasari kemitraan dan kesetaraan sehingga dapat menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tanpa adanya strategi komunikasi. Segala hal yang berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian Sektor Sawan tidak akan berjalan secara aman dan lancar. Jadi hal ini memberikan pengaruh yang besar pada keberhasilan tugas yang akan dilaksanakan di lapangan. Jadi lebih lanjut kami menyampaikan bahwa situasi geografi Polsek Sawan wilayahnya sebanyak 8.994 km persegi. Batas wilayah Polsek Sawan utara Laut Jawa, selatan Kecamatan Sukosade, timur Kecamatan Kebutamban,
barat Kecamatan Buleleng. Jadi ada juga pegunungan, Gunung Puncak, Cemara Geseng, dan terdiri dari 14 desa dan 66 banjar dinas dan 18 desa adat. Jadi untuk demografi jumlah penduduk 86.386 jiwa. Jadi untuk jumlah personil kami di wilayah hukum Polsek Sawan hanya berjumlah 52 orang. Jadi perbandingan Polri dengan masyarakat jadi 1 berbanding 1.570 jiwa. Dengan luas satu Polri mengawasi sebanyak 163,5 km persegi. Jadi mayoritas penduduk kami di wilayah hukum Polsek Sawan yaitu mayoritas agama Hindu, lainnya Islam, Kristen, dan Buddha. Jadi sinergitas atau kerukunan umat sudah terjalin, komunikasi juga terjalin lancar aman, sehingga harapan kami ke depan Kamtibmas bisa dapat tercapai dengan aman dan lancar. Kemudian untuk Pancagatra, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara cukup baik. Kemudian ekonomi, jadi terdiri wilayah Sawan, ada perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian juga ada, perdagangan, jadi pariwisata juga ada. Jadi pariwisata yang paling menonjol di sana yaitu mungkin yang sering banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu Pura Beji dengan tarikan kebudayaan, kemudian Pura Dalam Jagerage, dan juga Pura Batu Bolong yang berada di Desa Sawan. Kemudian juga ada Masjid Al Munaroh yang terletak di Pabean Sangsit. Kemudian gereja ada 6. Ada Immanuel, Gereja Urip Langgeng, Gereja Bethlehem, Pancaran Kasih, Galang Enjagat, Rumah Ibadah Rahayu. Jadi keamanan dalam kurun waktu November sampai Desember 2024 terjadi tindak pidana 2 kasus, itu kasus pencurian, namun sudah bisa ditangani dan pelaku sudah diamankan di Polsek Sawan. Kemudian untuk kejadian laka lantas itu kejadiannya 10 kali. Jadi meninggal 2 orang, luka berat nihil, luka ringan 10 orang, dan pelanggaran sebanyak 8. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian usaha Polsek Sawan atau kiat Polsek Sawan dalam penanganan meningkatkan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025 yaitu sudah dilaksanakan upaya pembuatan pos pantau yang dibuat di sebelah SPBU Girimas, tepatnya di depan kantor desa Girimas. Kemudian melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah di 6 gereja dan 1 rumah ibadah, yaitu sudah dilaksanakan secara rutin. Dan menjelang nanti Natal mungkin lebih difokuskan lagi karena kegiatannya di wilayah Sawan ada 6 gereja. Kemudian untuk pelaksanaan yang lain, jadi sudah dilaksanakan operasi miras. Yang bulan kemarin di Polres Buleleng sudah dilakukan gelar pasukan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, dan diselingi dengan pemusnahan barang bukti, yaitu barang bukti miras dan juga knalpot brong. Kemudian untuk giat patroli tetap dilaksanakan dengan 3 pilar, yaitu kita komunikasi langsung dengan Porkoncam, yaitu dari kecamatan, dan Koramil, yaitu dengan melaksanakan patroli 3 pilar. Kemudian strong point juga dilaksanakan baik pagi, siang maupun malam hari. Kemudian untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas juga dilaksanakan, yaitu baik pagi maupun siang dan maupun malam. Jadi untuk melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat, jadi kita melalui Babin Kamtibmas sudah melaksanakan calling system dengan berkomunikasi dengan aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga harapan kami ke depan dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan secara aman dan lancar, mengingat situasi dan kondisi saat-saat ini juga musim hujan. Jadi mungkin udah ada beberapa kejadian tanah longsor. Jadi harapan kami marilah kita sama-sama menjaga keamanan diri masing-masing, kemudian berkomunikasi dan koordinasi sehingga apabila terjadi suatu musibah atau masalah cepat kita bisa atasi.
Baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nanti mungkin ada pendengar, pemirsa yang memberikan masukan kepada kami akan tetap menerima masukan sebagai upaya untuk bisa mewujudkan dalam pelaksanaan tugas kami ke depan, yaitu sebagai pelayan pelindung masyarakat, kemudian juga Arkamtimas. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kapolsek Niki. Dan tadi juga ditekankan komunikasi dan koordinasi yang benar diperlukan begitu antara masyarakat bersinergi dengan Polri juga. Kalau untuk di Sawan sendiri bagaimana koordinasi mungkin dari masyarakat sendiri Pak Kapolsek? Terima kasih Bu. Jadi koordinasi kami sudah laksanakan melalui Babin, komunikasi dengan aparat desa, pemerintah desa, sehingga apabila ada kejadian seperti kemarin tanah longsor jadi cepat kita bisa komunikasi sehingga pertolongan awal kita cepat turun ke lokasi. Itu mungkin. Tapi kemarin syukurnya walaupun ada longsoran tanah ini tidak ada korban begitu ya Pak Kapolsek ya? Ya, astungkare Bu, sampai saat ini mudah-mudahan tidak terjadi korban jiwa, namun mungkin ada korban material yang mesti kita bisa selesaikan secara bersama-sama antara aparat pemerintah desa, pemerintah kecamatan, mungkin dari instansi yang lain yang terkait bisa memberikan donasi kepada yang bersangkutan sehingga untuk mengurangi beban ke depannya gitu. Baik, yang penting komunikasinya tetap terjaga begitu antara masyarakat dengan pihak kepolisian agar segera gerak cepatnya bisa dapat tindakan langsung begitu nggih. Apalagi kemarin juga sempat ramai di media sosial begitu yang memperlihatkan bagaimana kondisi longsoran di daerah Sawanika. Baik, kemudian ini kan memang menjelang perayaan Natal dan ternyata di Sawan ada gereja, 6 gereja juga di sana nantinya. Pengamanannya seperti apa nanti Pak Kapolsek? Jadi pengamanan di gereja-gereja itu karena dari surat masing-masing gereja udah masuk Bu. Kebetulan perayaannya tidak secara bersama-sama. Jadi ada yang tanggal 24, ada yang tanggal 23 dan ada tanggal 25. Jadi ada juga tanggal 26. Kemudian pada akhir tahun juga ada pelaksanaan. Kami sudah memploting personil yang ada, menggunakan kekuatan yang ada dan juga bersinergi dengan Konramil maupun dari pihak kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan itu, sehingga nanti dalam pelaksanaan pengamanannya tetap ada personil Polri yang berada di lokasi tempat pelaksanaannya. Apakah ada aturan-aturan khusus yang mungkin diperketat begitu saat perayaan Natal nanti atau seperti apa Nan? Nanti mungkin aturan-aturan atau kegiatan yang diperketat, mungkin kita melaksanakan pemeriksaan secara ketat terhadap pengunjung mungkin atau mungkin warga-warga yang di luar dari sana ya kita tetap sosialisasi sebelumnya sehingga pelaksanaan persembahyangan umat yang melaksanakan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin pihak kepolisian juga dibantu oleh aparat lainnya juga. Kalau di desa biasanya kan pecalang seperti itu juga ikut dilibatkan ya. Kita sudah berkolaborasi Bu. Kegiatan itu setiap ada kegiatan keagamaan kita masih nanti akan melaksanakan koordinasi seperti misalnya ya di Sangsit, di sana kan ada umat muslim juga di sana, ada bansernya. Nanti pastikan diturunkan untuk ikut juga bersama-sama mengamankan situasi dan kondisi sehingga kita kerukunan umat tetap terjaga. Baik, okay. Dan terlepas dari perayaan Natal juga, ini liburan juga ya, libur Natal dan Tahun Baru, libur-libur sekolah juga, bahkan di kawasan Sawan kan banyak objek-objek wisata juga begitu Dan. Nah, gimana Dan nantinya untuk pengamanan juga di sana? Ya, terima kasih Bu. Jadi pengamanan kami sudah tetap melakukan konsolidasi tentang situasi dan kondisi tempat-tempat wisata. Jadi yang mungkin banyak nanti ramai dikunjungi warga masyarakat, mungkin kebanyakan di pantai Kerobokan itu. Kami sudah menempatkan juga personil di sana yang memantau langsung di sana, berkomunikasi yaitu Babin Kamtimasnya secara langsung di sana. Dan nanti apabila perkembangan situasi mungkin agak ramai, mungkin nanti bertebal nanti di sana dalam pengamanannya. Baik. Dan kalau perayaan Tahun Baru biasanya identik dengan miras, kembang api, petasan. Nah, itu ada pengamanan khusus tidak terkait dengan itu Dan? Atau mungkin ada aturan-aturannya kalau di Sawan Niki? Jadi ini Bu, kita sudah berkoordinasi dengan klien-klien adat, kemudian dengan perbekal yang rencananya nanti kita akan mengadakan rapat
di Porkompincam Kecamatan Sawan itu hari Senin. Jadi di sana nanti akan kita tekankan dan ditegaskan bahwa untuk kegiatan kembang api yang mestinya misalnya dilaksanakan, boleh aja melaksanakan, namun dalam pengawasan yang ketat. Jangan sampai nanti dalam pelaksanaannya mungkin anak-anak yang melaksanakan kembang api, membakar kembang api, jadi dia tidak tahu keamanannya, mungkin akan menimbulkan kejadian yang lebih besar. Jadi kita harapkan tetap dalam pengawasan, kemudian kita akan melaksanakan operasi juga tentang kembang api, mungkin yang mana boleh digunakan, yang mana yang tidak boleh digunakan. Kemudian untuk miras ya kita tetap antisipasi juga operasi, karena sekarang ini kan untuk perda miras itu kan sudah dihapus, karena miras sudah bisa beredar secara meluas. Namun kita tetap kendalikan nanti Bu dalam pelaksanaannya, kita tetap mengutamakan keselamatan dalam menggunakan, mungkin ada orang mabuk miras itu kan menyebabkan mabuk, kita tetap antisipasi dengan melakukan sosialisasi lebih dahulu, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita hindari terjadi. Itu. Baik, agar tetap aman dan lancar juga perayaan. Karena kalau sudah terpengaruh minuman keras, memabukkan, itu nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, Dan. Ya. Baik, dan kita juga akan undang pendengar kita untuk ikut bergabung, Dan, untuk pagi ini di line telepon 24644 atau bisa bergabung juga melalui WhatsApp kami pendengar Pro 1 RRI Singaraja di 0811399990 terkait dengan Polsek Sawan tingkatkan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025 nanti. Kita masih bersama Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana SH, dan terkait dengan topik kita pendengar Anda bisa bergabung juga. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana kondisi dari wilayah hukum Polsek Sawan dan seperti apa pengamanan yang sudah disiapkan begitu nantinya, yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan juga dalam hal pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 nanti pendengar. Jadi untuk itu Anda bisa bergabung juga memberikan hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau tanggapi dengan topik kita di pagi hari ini ya. Dan kalau di WhatsApp ini selamat pagi dan luar biasa, tetap aman dan lancar Sawan, tetap aman begitu. Nah kalau untuk miras seperti apa pengamanannya katanya, dan apakah ada nih masih banyak yang minum karaoke katanya, pengamanannya bagaimana kalau untuk yang karaoke itu mengganggu juga katanya. Kemudian ada juga, dan kalau untuk lom-loman itu bagaimana katanya, aturan untuk penggunaan lom-loman itu juga sangat mengganggu, dan lom-loman itu mungkin petasan itu yang baik. Tapi sebelumnya kita sapa pendengar di line telepon dulu, dan mohon izin kita menyapa. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, mohon izin untuk suara radionya dikecilkan dulu. Iya. Udah. Iya, sudah. Baik. Dikecilkan dulu. Ya udah. Ya, silakan Ayu. Iya, mau tanya ya Pak Nan ya. Ya, silakan. Ini sudah, saya kan nggak bisa jalan. Terus saya itu orangnya kagetan. Ya. Suka kaget kalau bunyi lom-loman kayak gitu, kata kayak petasan kayak gitu. Terus udah mulai dari bulan berapa ya? Iya. Bulan September. Bulan September sudah mulai ada petasan kayak gitu di rumah saya. Sampai bukan saya yang menghidupi, saya nggak berani. Itu tetangga saya yang menghidupi. Terus saya sudah laporkan ke lurah, tapi lurahnya diam saja. Oh, baik, karena itu mengganggu ya, Ayu ya. Iya, sampai saya bergetar ini kakinya, sampai keringat dingin, baik, sampai mau pingsan gitu. Itu terus ini kalau saya laporkan ke polisi,
saya tidak bisa jalan. Oh, baik, Itu baik. karena kantor polisi dari rumah saya itu agak jauh gitu. Nggih, Dan Ayu. saya itu nggak bisa jalan. Baik, Ayu. Oh, Iya. sudah setiap hari Mm-mm. bunyi Bunyi petasan ya, Ayu ya. bunyi kayak gitu, Pak. Iya, iya. Baik. So, itu aja, Iya. Baik, Pak, Ayu. Pak Kaditya. Mm-mm. Makasih. Baik, terima kasih Ayu. Sudah ikut bergabung juga pagi ini Ayu ya. Nah, ini suara petasan mulai merasakan juga ini ya. Kalau Ayu ini di Surapati. Satu penelpon lagi. Mohon izin dan kita sapa dulu Niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Papa Dimas. Naik ojek jam 9 Cakep. hari Jumat ke Desa Rono. Asik. Selamat pagi buat Bapak Kapolsek kawan. Salam sehat, salam tangguh. Salam sehat, salam Sehat tangguh. Iya, silakan Papa Dimas. Selamat pagi Bapak Kapolsek. Ini Pak, Mm-mm. saya berharap mudah-mudahan wilayah Bapak dan di Kabupaten Buleleng ini bulan Nataru ini tetap aman-aman saja. Iya. Ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mm-mm. Dan seperti tadi itu Ayu itu memang itu Pak, lem-leman tuh marak sekali Pak. Iya. Kalau di tempat saya juga ada, di mana-mana saya keluar itu ada Pak. Iya. Bagaimana sekarang untuk memberikan solusinya itu, nah, itu harapan saya agar artinya bisa dikurangi. Naik kalau kan lagi mengganggu Pak, atau lagi yang jantungan itu Pak. Nggih, nggih. Ya, Oh, geser Pak. semua Pak, semua Iya, masukannya. iya. Terus yang kedua apa namanya, yaitu masalah lem-leman. Iya. Terus yang kedua ini saya berdoa mudah-mudahan Bapak tetap semangat, tetap selalu berusaha jajar Pak. Yang perlu saya tanyakan Pak ini, masih Iya. kan nomor Kapolsek Tawan yang 616 itu masih Pak? 616. Ya. Kayaknya yang Kemarin- lama berarti ya, Papa Dimas ya. Ya. Kemarin kan saya minta nomornya Oh, yang dikasih berarti yang 616 itu, sebelumnya Pak. berarti nggih. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada, saya mohon nanti dikasih tahu biar saya catat. Soalnya apa Oke. Pak? Kalau seharian saya itu di jalan-jalan Pak. Oh, Dari oke, barat ke nanti timur, nanti apa, kami biar saya cepat bisa langsung memberikan kasih nomor WA kami nanti Pak. laporan ya Pak. Nah, Hmm, ya oke. ya. Itu Baik. saja seperti kemarin Pak. Kejadian itu sudah sore sekali Pak. Sudah mau malam itu ada kecelakaan di Kemaron. Nggak ada petugas. Iya. Karena saya kasihan Pak. Saya langsung lari ke simpang 3, nggak ada, di pos sudah ada petugas. Hmm, Iya, Di iya, iya. jalan Iya. favorit. Baik, baik Langsung Papa dia ke Dimas. sana Pak. Mm-mm. Itu harapan saya Pak. Ya Oke. artinya cepatlah itu petugas itu bisa tahu walaupun di mana itu. Iya. Karena Iya, saya iya. ini artinya kalau misalkan masyarakat peduli Pak sama semua Iya. kasihan gitu. Hanya Baik. itu Pak dari saya, kurang Oke, lebih mohon maaf. baik. Semangat Pak. Terima Baik, kasih baik. Papa Yesus semua, Pak. Dimas Masukannya, Pak. sudah ikut bergabung juga pagi ini ya, memberikan atensinya juga dalam dialog pagi ini. Kemudian di WhatsApp juga banyak yang menanyakan bagaimana sebenarnya aturan penjualan petasan dan kembang api, yang mana yang boleh dan tidak katanya Niki. Iya. Aturannya banyak terkait dengan petasan dan kembang api. Tapi sebelum ditanggapi kita jeda dulu ya Nan ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja juga nantikan tanggapan dari Kapolsek Sawan, dan tetaplah bersama kami karena kita masih membahas Polsek Sawan tingkatkan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Kita nanti masih berbincang bersama Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana SH. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1.
RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Ya, pendengar Pro1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hebal Kengken, Polsek Sawan tingkatkan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Kita masih bersama Kapolsek Sawan, AKP Ketut Budayana SH, dan tadi sudah ikut bergabung juga bersama kita di line telepon dan juga di WhatsApp pendengar Pro1 ini yang menanyakan terkait dengan petasan begitu nggih. Punapinan silakan mungkin ada tanggapannya langsung niki. Terima kasih. Pertanyaan dari pertama Bu Ayu. Jadi Bu Ayu bilang tidak bisa berjalan. Kemudian dia kaget-kagetan dengan adanya ledakan-ledakan itu mungkin bisa juga mengganggu, dalam artian mengganggu mungkin bisa jantungan, nanti menimbulkan sakit atau apa kan. Jadi dalam hal ini sebenarnya kan kalau menaik petasan itu semua dilarang berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Namun karena di sini mungkin ada izin atau apa itu kan yang dikeluarkan, sehingga ada juga pedagang-pedagang yang melakukan penjualan petasan itu. Karena dalam pelaksanaannya petasan itu mungkin harus diawasi baik dari kita sendiri kemudian orang tua. Sedangkan dari kita sebenarnya itu melarang karena itu menimbulkan ledakan yang bisa berakibat menimbulkan sesuatu kejadian atau bencana, sehingga dalam pengawasannya perlu diawasi oleh orang tua karena petasan itu kan menimbulkan ledakan, ledakan yang dapat mengganggu, mungkin kalau orang kaget bisa jantungan, bisa pingsan, mungkin bisa meninggal. Jadi itu semestinya dilarang kan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dilarang itu pelaksanaannya. Namun karena ini dalam penyambutan tahun, mungkin dalam rangka ulang tahun, jadi adalah aturan-aturan yang bisa memberikan izin kelonggaran kepada itu, memang dalam artian bahwa yang menjual itu sudah mendapatkan izin. Jual itu mendapatkan izin, namun dalam dia izin menjual, tapi dalam proses pelaksanaan penggunaan nanti di lapangan itu kan harus dapat pengawasan. Baik kalau misalnya kalau anak-anak ya orang tuanya yang mengawasi sehingga tidak menimbulkan suatu kejadian. Dan petasan itu juga cukup berbahaya karena banyak kan sudah di media massa, televisi, ada orang yang bermain petasan yang menggunakan lom-loman yang spiritus itu kan banyak yang membahayakan. Jadi itu semestinya memang tidak dibenarkan untuk menggunakan itu. Tapi kan tahulah masyarakat, warga kan ingin merayakan bagaimanapun caranya, dia pasti akan
menggunakan hal-hal itu. Kita juga nanti akan tetap melaksanakan sosialisasi baik kepada aparat pemerintahan desa, kemudian pecalang, linmas, dan stakeholder yang ada, bahwa dalam pelaksanaannya tentu ada pengawasan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau misalnya Ibu Ayu misalnya tidak bisa melapor ke polisi karena kondisi situasi tempat jauh, ya bisa diminta nomor WhatsApp kami juga bisa. Mungkin kami nanti akan menyampaikan, kebetulan karena wilayahnya di wilayah kota, nanti kan kami sampaikan ke Polsek Kota Singaraja sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi itu Bu. Mungkin yang kedua, jadi tentang Pak Bima yang sudah memberikan dukungan penuh kepada kami selaku kepolisian dalam melaksanakan kegiatan Harkam Timas, sehingga mungkin Harkam Timas bisa tercapai karena bukan dengan polisi saja. Untuk menciptakan Harkam Timas itu dalam hari ini kita harus tetap saling kerjasama, kerjasama, koordinasi dan komunikasi sehingga Harkam Timas bisa tercipta. Kemudian dalam hal ini Pak Dimas bilang dia bekerja di jalan, jadi sering lalu lalang kesana kemari sehingga menemukan suatu kejadian mungkin pelanggaran yang ditemukan di jalan. Jadi untuk menghubungi polisi juga bisa minta nomor WhatsApp kami akan kasih sebentar, yaitu dengan nomor 081 936 486 206. Jadi itu nomor WhatsApp kami yang tidak pernah mati. Apabila ada warga masyarakat yang mengontak kami yang memerlukan pertolongan, tentu nanti kami sampaikan di mana posisinya sehingga kami lebih dekat menghubungi kepolisian yang terdekat. Mungkin itu Bu. Ya, ini pun biasanya kalau di desa-desa juga ada babinnya ya, Ya, Pak. Babin juga sudah. Dan ya. Babin sudah nomor HP-nya juga dicatat di kantor desa. Ya. Dan itu. biasanya Hedi kalau di desa sendiri itu langsung Pak Babin saja gitu, Ya, Babin langsung boleh juga. gercepnya begitu. Baik. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada lagi yang ya silahkan memberikan masukan kepada kami. Kami akan menerima masukan itu untuk perbaikan ke depan. Baik, dan itu kan tadi mungkin di wilayah kota. Kalau Sawan sendiri gimana, dan kalau untuk penggunaan petasan begitu, ramaikah atau seperti apa, dan atau ini kan mungkin edukasinya yang terpenting, dan ya kalau di wilayah Sawan mungkin anak-anak yang bermain dengan menggunakan spiritus itu dia buat sendiri, tapi itu juga sudah disampaikan kepada kami, Babin kami juga sudah sampaikan, karena itu akan menimbulkan bahaya, kan sudah banyak kejadian-kejadian itu, tapi dah tahulah kan masyarakat, warga masyarakat kan anak-anak pinginnya mencoba itu. Ya. Kembali ke edukasinya dulu, dan itu yang sebenarnya diperlukan dulu begitu. Tapi kalau dari pihak kepolisian, edukasi seperti itu terkait dengan keamanan, ketertiban masyarakat, itu intens dilakukan juga kalau di Sawandan? Ya, tetap dilakukan Bu. Caranya gimana mungkin, dan apa di sekolah atau seketerunnya? Semua sudah kita lakukan, mungkin di sekolah dari pihak kita Babin juga mengunjungi sekolah, mungkin menyampaikan di sana, kemudian kepada warga masyarakat pada saat sambang, kemudian kepada aparat juga di desa sudah disampaikan juga itu. Namun mungkin masih banyak juga warga yang dalam artian pingin mengetahui, pingin mencoba kegiatan itu, kan tahulah kita warga masyarakat kan rasa pingin tahunya itu lebih banyak mungkin, tapi dia belum mengetahui bagaimana akibatnya nanti yang ditimbulkan. Apabila sudah melakukan percobaan kemudian menimbulkan akibat, nah barulah dia akan menyadari bahwa menggunakan atau bermain petasan itu bisa membahayakan. Baik, dan untuk pendengar silakan kembali di 24644, tadi masih ada tanggapan dari Pak Kapolsek ya, untuk Anda dicoba kembali menghubungi di 24644-nya. Apalagi kalau untuk sekarang masyarakat sangat dekat dengan kepolisian, banyak program-program dari kepolisian yang dekat dengan masyarakat ya, Nan ya. Nanti kita bahas itu, Nan, di 24644 terlebih dahulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, nggih. Dengan Ibu siapa niki? Yang Bu Sukenasih. Bu Sukenasih, nggih. Durus-durus Ibu. Yang genten, metaken yang. Nggih, Tapi astane genten iki nak
onane niki jog long deh niki kentene apa nane Knalpot nih. knalpot nggih dia kadang-kadang kesap-kesap petang-petang ada ngambung sepeda motor badang-badang yang krueng kenten kadang-kadang dia begitu nyapa sih mas yang sengitan yang jat diri niki apa ampun mung kenten gas niku jagut yang hati kini kati kesap-kesap yang ban angin disang kenten minta nomor nih ya siapa tahu nanti ada yang tidak benar gitu ya. Saya gampang saya menghubungi gitu. Tapi saya orang ini orang tak pelajar sekolah. Ingin tahu saja. Itu Pak Kapolsek ya, terima kasih. Makin dia minta nomor kenten teleponnya mantan. Yang sering waktu nitip sepeda motor Pak. Waktu ke ngoncang ke Lopina. Bagian kau nih di festival itu sering yang ikut sepeda motor di sana. Sekarang saya minta nomor apa nomor di sana di kantornya. Oh boleh di kantornya mungkin atau di WhatsApp boleh mungkin mali jebos ngebung ya. Nggih, suksema Bu Sekenasi, suksema niki terkait dengan knalpot brong. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan sudah ada pemusnahan barang buktinya salah satunya knalpot brong. Berarti kan ini sudah intens juga untuk pengamanan knalpot brong ya Pak Dan ya. Ya jadi Bu, terima kasih Bu Sekenasi itu masukannya masalah knalpot brong. Jadi upaya kami di Polsek Sawan udah tiap hari kita laksanakan giat operasi. Jadi operasi udah banyak itu warga masyarakat, anaknya yang kita tindak masalah knalpot brong. Bahkan kemarin kami mungkin udah setor ke Polres dalam rangka pemusnahan barang bukti itu sebanyak 10 unit knalpot brong, jadi udah dipotong di sana Bu. Jadi upaya kita melaksanakan intensif untuk mengurangi gangguan Kamtimas. Jadi ini kan termasuk gangguan juga dia. Karena menggunakan kendaraan knalpot brong mengganggu pendengaran orang lain di jalan, sehingga itu membuat rasa nyaman hilang pada orang lain. Jadi kita sudah melaksanakan tindakan dengan intensif, memberikan upaya bahwa polisi itu tidak diam dalam artian gitu. Nanti sudah tangkap, kemudian solusinya suruh mengganti knalpotnya di sana, ya tindakannya juga ditilang juga bisa ditilang juga. Tapi inilah, marilah kita bersama-sama, mungkin orang tua, bapaknya, ibunya, marilah kita awasi anak-anak kita sehingga dalam pelaksanaannya kan kita memberikan penjelasan bagaimana kalau menggunakan knalpot brong itu suaranya bising. Memang sih yang pengendara itu tidak mendengar Bu, tapi dia yang belakangan itu, yang di luar itu yang mendengar, karena dia sudah lari motornya kan, suaranya tertinggal di belakangnya itu. Marilah kita sama-sama mengingatkan anak kita, sehingga kedepannya apabila terjadi operasi itu nanti ketangkap, mungkin orang tuanya bisa datang ke Polsek menanyakan kenapa anak kami ditangkap. Dan itu mungkin kami akan lakukan ke depan lebih banyak lagi apabila nanti ada anaknya yang kami tangkap kendaraan menggunakan knalpot brong, kami mungkin akan berusaha memanggil orang tuanya biar lebih jelas. Jadi yang dilakukan oleh anaknya itu salahnya di mana, nanti biar kita sama-sama memperbaiki ke depannya sehingga kenyamanan dalam berlalu lintas juga bisa tercipta. Benar. Edukasinya kembali ini para orang tua ini salahnya berarti nggih. Terus semua Bu Sekenasi ini mengingatkan juga. Nah, ada lagi Dan ini di WhatsApp. Selamat pagi Dan kalau Sawan, kondisi jalan di Sawan bagaimana dan apakah sama niki dengan jalur Singaraja Seririt banyak berlubang? Nah itu juga membahayakan masyarakat pengendara. Tetap aman dan lancar, semoga Natal dan Tahun Baru aman, bahagia untuk kita semua, katanya Sukseman dan baik. Terima kasih untuk pendengar di WhatsApp. Di line telepon silakan kembali pendengar di 24644 untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga. Pagi hari ini kita masih bersama Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana SH. Gimana Dan? Sawan? Jadi Bu, terima kasih. Kemarin juga sudah ada perbaikan jalan, jalur Jagerage. Jadi sudah ada perbaikan, walaupun nanti pada saat perbaikan itu mungkin
warga banyak yang komplain karena kami langsung turun ke lokasi terakhir pada saat pengaspalan, Bu. Jadi ke pengaspalan sengaja kita dalam artian untuk keselamatan yang pengguna jalan. Dari pengaspalan alatnya besar, satu jalur penuh, jadi jalan di sana tutup. Kita tutup. Nah, banyak juga warga yang komplain kenapa tidak bisa lewat. Jadi saya sudah sarankan juga di sana. Jadi Pak, ini untuk kebersamaan kita, kebaikan kita, hanya 1 hari 2 hari. Jadi Bapak agak mencari jalan jauh, muter, mungkin yang ke Menyali lewat Sudaji, yang BBT juga lewat Sudaji. Jadi untuk sementara jalur Jagerage yang dulu jalannya rusak berlobang sekarang udah bagus. Nanti mungkin yang daerah ke atas itu Bu, Menyali, mungkin dari pemborongnya itu nanti akan memperbaiki bagaimana caranya. Mudah-mudahan jalan itu mulus dan kedepannya tidak digunakan untuk hal-hal yang lain, karena kalau jalan mulus, lurus, trek-trekan biasanya akan muncul. Itu akan membuat memberikan tugas yang baru untuk kami. Jadi harapan kami setelah jalan lurus ya mudah-mudahan digunakan untuk berlalu lintas yang baik. Lancar. Mohon izin dan kita sapa kembali dan di line telepon pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi nggih. Iya, dengan Heni Bapak Maliarsa niki. Betul. Nggih, bon dalem Bapak nggih. Nggih. Om Swastiastu, Bapak narasumber. Tiang yakin kok Bapak Kapolsek sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya. Apakah ada preventifnya kah atau pada kuratifnya dan lain sebagainya, sudah pasti sesuai dengan SOP. Cuma yang sekarang memberikan sesuatu saran, jangan sampai nanti kecolongan, karena itu dampaknya luar biasa. Karena Nataru ini, terutama di tahun barunya, generasi muda pasti dia akan di jalan-jalan itu memasang yang namanya pengeras suara, kemudian di samping itu ada minuman keras, entah itu apa lagi lah, itu yang minta ya supaya jangan kecolongan. Nah kemudian tentang lalu lintas Bapak, yang sering lewat ke timur ke barat sampai di Pasar Sangsit, paginya itu luar biasa macetnya, karena di pinggir-pinggirnya itu memang itu adalah kegiatan pasar, tetapi kendaraan yang diparkir terutama yang roda 2 itu membludak, sehingga di sana menimbulkan suatu kemacetan. Mungkin Bapak sudah mewikani yang hal seperti itu. Ampura niki Bapak, tuan sahasapun niki, sepatu bakar sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Om santi. Rahayu Pak Maliarsa mendalam niki sama Bapak sampai nyarengin. Langsung kita tanggapi nggih Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Maliarsa. Jadi masukannya mengingatkan kami juga, mengingat menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi sudah ada perintah dari pimpinan yang jelas bahwa boleh membuat acara, namun jangan melaksanakan kegiatan itu di jalan-jalan protokol dan jalan utama. Jadi kegiatan itu boleh dibuat masuk ke dalam, mungkin di Balai Banjar, yang penting kegiatan itu tidak mengganggu. Jadi itu mungkin nanti kan saya sampaikan pada saat rapat Porkomcam hari Senin. Nanti saya akan tegaskan di sana bahwa itu kegiatan boleh dilaksanakan, membuat acara boleh, namun jangan sampai di pinggir jalan. Jadi kita tidak melarang membuat warga melaksanakan kegiatan, membuat acara, tidak melarang. Namun yang kami larang jangan membuat acara di pinggir jalan. Itu pasti kami sosialisasi, kami sampaikan kepada bapak-bapak berbekel yang terutama jalurnya jalur Sangsit, Girimas, Bungkulan, itu jalur utama. Kemudian tentang kemacetan lalu lintas ya, mungkin Bapak sudah sempat lihat kami secara langsung turun ke lokasi di pasar-pasar Sangsit, itu memang begitulah keadaannya. Kami sudah menghimbau kepada tukang parkir mau tiap hari kami laksanakan di sana, sehingga aturan-aturan lalu lintas kita sama-sama mengikuti. Jadi karena situasi dan kondisi pasar ya,
kita agak bersabar sedikit di sana Pak, ya, karena di sana kan pengguna jalan juga banyak, warga masyarakat juga turun ke pasar juga banyak, dan jadi kami juga sudah melakukan pengaturan-pengaturan sehingga arus lalu lintas bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yang menggunakan jalur tersebut. Mungkin kami terima masukannya, ke depan kami akan perbaiki untuk meningkatkan kami dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, jangan sampai kecolongan karena kalau sudah tahun baru biasanya di pinggir-pinggir jalan Ya. itu ada panggung, belum lagi sound systemnya, Ya. karaoke-nya itu yang berarti sekarang memang tidak boleh, tidak diizinkan Tidak seperti itu ya. diizinkan. Boleh membuat acara, namun cari tempat yang agak masuk kan, sehingga Iya. tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat yang lain. Mungkin. Boleh di Balai Banjar, mungkin atau di lapangan begitu Ya. Dan ya. Jadi bisa Boleh di digunakan. lapangan, nanti di sana lapangan luas kan. Ya, asalkan tidak mengganggu pengguna jalan Jalan, juga ya. agar tidak di jalan-jalan raya, jalan-jalan protokol begitu. Wah, luar biasa ini pendengar, semoga ini juga menjadi atensi kita semua. Jadi ini juga perlu masyarakat ikut Menjaga. bergabung, ikut menjaga begitu agar tidak diizinkan juga. Kalau misalnya ada ditemukan bisa lapor tidak Nan? Ya, bisa dilaporkan Bu, nanti akan kami turun tindak lanjuti laporan itu. Iya, karena mungkin pihak kepolisian kan jumlah petugasnya tadi juga disampaikan 1 berbanding 1000 ini sekian. tentu tidak bisa bergerak sendiri. Jadi ini dibutuhkan juga masyarakat ikut berperan aktif begitu ya, melaporkan, ikut mengawasi bagaimana masyarakat kita, bagaimana lingkungan kita agar tetap aman dan lancar. Dan tidak terasa hampir 1 jam juga kita berbincang dan luar biasa ini, semoga aman dan lancar juga nanti saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Mungkin apa yang perlu ditekankan juga untuk masyarakat kita, pendengar Pro 1 kita, pendengar dan agar nanti Natal aman, lancar, Tahun Baru juga, dan kita menyambut tahun yang baru ini penuh dengan sukacita, begitu tidak ada permasalahan-permasalahan begitu Dan silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi kami dari pihak kepolisian mengharapkan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, marilah kita sama-sama introspeksi diri sehingga dalam pelaksanaan itu kita saling mengingatkan dan saling berkoordinasi, komunikasi antara semua pihak stakeholder yang ada, sehingga dalam pelaksanaan penyambutan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan aman dan lancar. Mengingat situasi dan kondisi juga saat ini musim hujan, kami mengimbau kepada warga masyarakat khususnya wilayah Sawan, kemudian umumnya wilayah Kabupaten Buleleng, marilah kita selalu berhati-hati, tetap menjaga keamanan diri masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan aktivitas di luar rumah maupun dimanapun kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, aman dan damai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Baik, terima kasih Kapolsek Sawan AKP Ketut Budayana SH menyapa masyarakat pendengar Pro 1 RRI Singaraja, walaupun berbagai program dari kepolisian ini sudah dilakukan begitu untuk mendekatkan masyarakat dengan pihak kepolisian. Polisi juga lebih dekat dengan masyarakat, Jumat curhatnya, mebrayanya, macam-macam ya Nan ya, sambangnya. Banyak sekali ini, dan juga menyapa pendengar melalui kanal RRI Singaraja. Terima kasih banyak Nan. Polsek Sawan tingkatkan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga dengan pengamanan ini tidak kecolongan, tadi disampaikan sama Pak Maliarsa ini, dan ini juga dibutuhkan sinergi kita bersama masyarakat. Mari kita ikut sama-sama mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 agar keamanan, ketertiban, kelancaran masyarakat kita yang tentu ini idaman atau harapan semua masyarakat bisa terwujud. Terima kasih Nan sekali lagi. Kami akhiri pendengar untuk dialog Hai Balik Kengkan pagi ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Let's go.